Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin bercerita tentang kontrakan angker ya. Langsung saja, saya akan menceritakan mengenai kontrakan angker ini. Kisah nyata ini dialami oleh keluarga kami sendiri, dan ini real, nyata, bisa ditanyakan dengan orang-orang di sekitar kontrakan itu, dan langsung saja saya akan menceritakannya ya. Ini terjadi pada tahun 9798, umur saya saat itu kalau nggak salah 8 tahun atau 9 tahun ya, pokoknya saya kelas 4 atau kelas 5 SD. Nah, waktu itu kami kan ngontrak rumah yang pertama sebelum rumah angker ini. Berhubung orang tua saya bermasalah dengan yang punya rumah, akhirnya kami diusir dari rumah itu dan harus pindah saat itu juga, dan tidak tahu mau pindah gimana karena saat itu tidak mungkin kami keluar rumah. Tapi ibu dari yang punya rumah itu berbaik hati ini memohon dengan anaknya sampai nangis-nangis untuk tidak mengusir kami, dan kami diberi kesempatan beberapa hari sampai 1 minggu untuk mencari kontrakan yang baru. Karena waktu sudah mepet untuk mencari kontrakan yang baru, tidak mungkin kami untuk keluar ke daerah lain. Akhirnya kami mencari kontrakan itu di daerah tersebut, di daerah sekitaran kontrakan kami yang lama. Akhirnya dapat rumahnya besar di pinggir jalan lintas. Jadi wow, bagus nih rumah, dapet rumah itu. Akhirnya pas masuk diperiksa, belum ada toiletnya, belum ada kamar mandi, sumurnya udah ada sumur ya, airnya sumur, tapi tidak di luar rumah, dan toiletnya belum ada. Akhirnya terpaksa orang tua saya merehab membuat toilet yang di luar rumah dan kamar mandi yang hanya ditutupi dengan pagar bambu. Nah, jadi biayanya itu nanti dipotong sama kontrak rumah. Dan akhirnya selesai renovasi kecil-kecilan, karena saat itu juga kondisi keluarga kami memang tidak punya banyak uang, karena kami dalam waktu yang singkat harus cari kontrakan. Sedangkan di rumah kami waktu di kontrakan yang lama tuh ibu saya banyak menghidupi keluarga, banyak yang tinggal di sana, dan kami mendapat musibah, mobil kami kecelakaan sehingga yang ditabrak pun meninggal dan sopir taksinya kabur. Akhirnya semua masalah dilimpahkan kepada kami karena kami pemilik mobil, dan akhirnya ayah saya terpaksa banting tulang menaksi siang malam Curug Lubuk Linggau pada saat itu, dan akhirnya kami sering ditinggal. Dan tibalah saatnya kami pindah ke kontrakan yang baru. Nah, di kontrakan yang baru ini, setelah pindah, kami pindah subuh malam kami pindah, belum masuk, udah nggak enak rasanya ya. Suasana itu gimana ya, dingin tapi tidak dingin, panas tapi tidak panas. Gimana suasana itu? Pokoknya suasananya sungguh tidak enak sekali. Saya beri gambaran, rumah itu besar di pinggir jalan. Di sebelah rumah itu petak, modelnya petak. Sebelah kiri rumah semuanya kamar, berbaris kamar 1, 2, dan 3. Di sebelah kanan itu plong sampai ke dapur blong. Pintunya depan sampai pintu dapur itu lurus tembus. Jadi akhirnya di tengah-tengah itu kami kasih lemari biar tidak terlalu plong. Dan saya dapat kamar yang paling depan, orang tua saya di nomor 2 dan kakak perempuan saya di nomor 3. Di situ. Nah, semalam pertama kami pindah, kami masih tidurnya rame-rame karena malam pertama pindah itu malam posisinya ya.
Jadi ya malam pertama, bisa dikatakan malam pertama karena posisi pindah malam. Dan tidur katanya kalau pindah rumah itu bagusnya malam. Ini jam 2 malam apa gimana pindah itu. Jadi rezekinya banyak, ini banyak. Ya, ikutilah. Orang tua saya mengikuti saran dari orang tuanya nenek saya ya. Saran nenek saya, akhirnya pindahnya malam. Malam pertama kami tidak merasakan apa-apa karena tidurnya rame-rame, cuman hawanya memang sudah tidak enak. Setelah sampai pagi hari saya sekolah, ibu saya bekerja, kakak perempuan saya pun sekolah, ayah saya kembali ke aktivitasnya. Nah, pas siang hari setelah pulang sekolah, saya tidak berani masuk ke rumah itu karena saya baru di rumah itu, jadi saya tidak mungkin langsung ke rumah itu, saya tidak berani karena memang kami sudah mendengar cerita yang aneh-aneh mengenai rumah itu. Akhirnya ibu saya pulang, kakak perempuan saya pulang, dan setelah pulang istirahat, makan. Karena rumah itu posisinya di pinggir jalan dan di sebelah rumah itu ada warung manisan. Akhirnya ibu saya, mama saya ini ngobrol di warung sebelah. Warung sebelah ini dia orang tuanya, dan saya memanggilnya nenek dan ibu saya memanggilnya bibi. Ngobrol di sana. Ngobrol, dia punya anaknya banyak, udah besar-besar, udah yang bersuami tapi masih tinggal di situ. Ngobrol di situ, bertanyalah si nenek, bagaimana malam tadi tidurnya? Oh, udah biasa-biasa saja, nggak ada apa-apa. Oh, alhamdulillah katanya kalau nggak ada apa-apa. Mudah-mudahan nggak ada apa selanjutnya. Terus karena ibu saya itu sudah mendengar cerita itu, sudah mendengar mama saya itu, tapi karena ini bertanyalah, emangnya ada apa? Mendengar apa? Oh, nggak ada apa-apa. Oh, kalau nggak ada apa-apa kok ini aneh, ini pertanyaannya. Iya, akhirnya nenek itu bercerita kalau rumah itu dulu sang pemiliknya meninggal dunia. Meninggal dunia itu dalam keadaan tragis apa gimana. Pokoknya katanya yang punya rumah itu dulu tidurnya itu di kamar depan, kamar yang saya